Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Khairul Anwar. Beliau mengajar pada mata pelajaran konsentrasi keahlian pada program keahlian teknik komputer jaringan di SMK Boarding School Brebes. Pak Anwar, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak, kabarnya baik. Gimana dengan Budi, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak Anwar. Jadi Pak Anwar, sebelum saya melakukan observasi, yaitu mengamati jalannya proses pembelajaran Pak Anwar di kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi akademik ini, Pak. Jadi tujuan supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memberikan masukan, bimbingan, mengembangkan kemampuan Pak Anwar sehingga kompetensi Pak Anwar semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid kita, Pak. Namun sebelum saya melakukan supervisi akademik ke Pak Anwar, saya akan melakukan pra-observasi dulu, Pak, sebagai bentuk persiapan agar Pak Anwar lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran nanti. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan supervisi kita, Pak. Yang pertama, Pak Anwar, saya ingin menanyakan materi apa yang Pak Anwar akan ajarkan di kelas nanti, Pak? Materi yang saya ajarkan itu tentang jaringan nirkabel, Pak. Oh, jadi materi yang Pak Anwar ajarkan nanti tentang jaringan nirkabel ya? Iya. Terus tujuan pembelajaran yang ingin Pak Anwar capai apa, Pak? Baik, Pak, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, satu, siswa dapat menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Yang kedua, siswa dapat membedakan jaringan kabel dan nirkabel dengan baik. Terus yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi dan keuntungan jaringan kabel dan nirkabel, Pak. Oh iya, jadi tujuan Pak Khairul Anwar ada tiga ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Terus yang kedua, siswa dapat membedakan antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel dengan baik. Terus yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi dan keuntungan jaringan kabel dan nirkabel. Pak Anwar, selanjutnya area pengembangan yang hendak Pak Anwar capai apa, Pak? Jadi begini, Pak, untuk area pengembangan saya di sini adalah proses pemilihan alat dan bahan yang baik dan benar dalam merangkai jaringan kabel. Karena pemilihan alat dan bahan yang sangat baik sangat berpengaruh terhadap jaringan komputer yang akan kita pasang, Pak. Selain itu, proses cara dan merangkainya itu jaringan nirkabel harus dilakukan dengan benar. Dan area pengembangan selanjutnya adalah cara mengatasi masalah yang ada dalam jaringan kabel. Baik, Pak Anwar, pengembangan yang akan Pak Anwar capai nantinya adalah pemilihan alat dan bahan yang baik dan benar dalam merangkai jaringan. Karena pemilihan alat yang baik dan benar itu berpengaruh pada proses pemasangan jaringan yang akan kita pasang, ya, Pak. Terus kemudian proses dan cara merangkai jaringan kabel, dan yang terakhir adalah cara mengatasi
masalah yang terjadi ketika kita merangkai jaringan. Gitu. Kira-kira dari pengembangan yang Pak Anwar sampaikan, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Jadi saya pada proses merangkai jaringan kabel, Pak. Oke, spesifiknya adalah pada merangkai jaringan kabel. Nah, selanjutnya Pak Anwar, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Bapak? Baik itu model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Bapak gunakan, Pak. Nanti apa, Pak? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, Pak. Dengan metode ceramah dan diskusi. Modelnya problem based learning. Oke, Pak. Jadi strategi pembelajarannya adalah berpihak pada siswa, terus menggunakan metode diskusi ceramah, dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Oh iya, Pak. Besok ada jadwal mengajar apa tidak, Pak? Iya, Pak, betul sekali, Pak. Dan yang terakhir, harapan dari Pak Anwar terhadap observasi yang nanti akan saya lakukan apa, Pak? Harapan saya, Pak, setelah pembelajaran nanti di kelas bisa berjalan sesuai dengan baik dan lancar. Murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan, Pak. Oh, iya. Saya pun berharap demikian, Pak Anwar. Pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik, terus tujuan pembelajaran yang Pak Anwar bisa capai, bisa terlaksana, begitu ya. Oh iya, Pak, kira-kira kapan Bapak akan menjalankan rencana ini, Pak? Mungkin besok pagi, Pak. Besok pagi ya. Ya, karena besok pagi jadi masih ada kesempatan waktu untuk Pak Anwar mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen atau mungkin materi pembelajaran yang perlu disiapkan, sehingga pada proses pembelajaran besok pagi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Besok insya Allah saya akan masuk di kelas Pak Anwar untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Pak Anwar ya, Pak? Ya, baik, Pak. Nah, Pak Anwar, setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Bapak rasakan, Pak? Saya merasa senang, Pak, dan lebih bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran, Pak. Ya, Pak Anwar, setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya, Pak, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Saya insya Allah nanti Ibu Siti Atik Siti Mariam. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang diberikan pada saya. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Anwar. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Sehat semua? Ya, hari ini kita belajar sesuai dengan materi minggu lalu ya, tentang konsentrasi kajian. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, Mas. Oke. Silakan Mas Eno dibimbing doa. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review kembali materi minggu lalu. Kira ada yang masih ingat nggak ya materi minggu lalu? Oh iya, Mas Baja, silakan.
Review materi minggu lalu adalah perbedaan antara jaringan kabel dan nirkabel. Perbedaan tentang jaringan kabel dan nirkabel. Yang kedua, Mbak Sofi silakan. Ya. Teori jaringan kabel. Teori tentang jaringan kabel ya. Jaringan kabel itu kabelnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Kabel UTP ya, ada kabel UTP. Nah, untuk hari ini, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membedakan jaringan kabel dan nirkabel. Yang kedua, siswa dapat menerangkan jenis-jenis jaringan kabel. Dan yang ketiga, siswa dapat mengkonfigurasi jaringan kabel. Bisa lihat ke sebentar sini ya. Kita masuk ke materi jaringan. Jaringan itu dibedakan menjadi dua. Ada yang masih ingat jaringan apa? Kabel dan nirkabel. Jaringan kabel contohnya apa? Tadi kabel UTP. Ada lagi jaringan listrik bisa pakai kabel listrik ya. Nah, dengan berkembangnya teknologi ya, jaringan itu berarti nirkabel berarti tanpa kabel. Kalau tanpa kabel, contoh perangkat yang menggunakan jaringan nirkabel apa? Ayo, perangkatnya. Smartphone. Bisa. Terus? Radio bisa, kabel ya. TV atau smart TV, modem. Lagi apa? Smart home ya. Smart home. Di sini ada yang rumahnya smart home. Ya. Kalau buka pintu, yang buka sendiri gitu kan? Itu. Pintu apa? Oke Google, bukakan pintu, buka sendiri. Gitu. Oke Google, buatin sarapan gitu. Nyalain lampu. Nah, nanti kita dibagi menjadi dua kelompok sementara ya. Kita praktek pengkabelan kabel UTP di sini. Alat dan bahan ketika kita membuat kabel jaringan kabel UTP apa saja? Mas Muhtar, apa aja Mas Muhtar? RJ45. Yang lain? Mas Eno? Lancaster. Ini tang printing ya? Ya. Tang printing. Jangan tang buat dipegel ya. Siap. Oh, siap. Printing. Apalagi? Kabelnya jangan lupa. Sudah ada RJ45-nya, dalam testernya nggak ada kabelnya. Yang mau bisa apa ya? Kabelan atau kabel USB, kabel UTP. Yang kelima, pemotong kabel. Pemotong kabel. Dari sini ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita praktek membuat kabel UTP dengan kabelan dengan RJ45, tidak ada. Nah, silakan untuk Mas Wahyu, Muhtar sama Seno bisa. Oh ya, break. Ya, sebelum kita praktek kita breaking dulu ya. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, silakan untuk Mas Seno, Muhtar sama Wahyu, silakan maju ke depan. Oke.
Bawa kursi mas, kursi, pakai kursi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan alat dan bahan yang digunakan merangkai jaringan kabelan yang akan disampaikan dari teman saya, Mas Seno. Oke. Berikut adalah alat-alatnya, yaitu pemotong kabel. Yang kedua adalah tang crimping. Yang ketiga RJ45. 4 kabelan. Dan yang terakhir adalah line tester. Berikut akan kami praktekkan. Jadi yang lain bisa memperhatikan prakteknya Mas Mukhtar ya sama Seno. Sesuai yang kita praktekkan di minggu yang lalu. Masih disimpan ya kabelannya? Masih. Sudah beli konektornya? Ya. Belum. Yang sudah nanti setelah nanti kita ini bisa praktek ya. Per kelompok atau per anak. Ya, Pak. Untuk warna kabelnya masih warna kabel yang urutannya kabelan coba. Ada yang bisa tunjuk jari ayo. Urutan kabelnya ayo. Mas. Ayo Mas. Apa aja warnanya Mas? Ya Mbak Nila silahkan warnanya Pak Ijab bisa berdiri. Ya. Ayo silakan Mbak. Berdiri. Apa sih ini? Coba. Gimana? Putih oranye, Orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. nah, ya. Coba yang cowok, ayo Mas. Arya katanya Pak. Ayo Arya, warnanya apa aja Mas Arya? Putih oranye, Ya. oranye, Terus? hijau,
Ya. Biru, putih biru, hijau. Ya. Ya, ini coklat. Kalau kita membayangkan teknologi jaringan ya tanpa kabel dengan kabel, coba kita bayangkan apabila smartphone kita yang sudah kita pegang itu tidak ada jaringan dan kabel, terjadinya seperti apa? Bisa membayangkan nggak, Mas Arya? Ya, kabel Mas Arya sama mungkin Mas Rafa gitu kan, rumahnya jauh-jauhan. Kabelnya itu di atas, bisa ditabrak sama motor, mobil gitu kan, atau pesawat juga kan. Ya. Apalagi kita berhubungan dengan beberapa orang, otomatis kabel kita akan tersambung dengan HP yang lain gitu kan. Nah, itu salah satu manfaat dari jaringan kabel. Jadi lebih efektif gitu. Lebih efektif dalam hal komunikasi. Walaupun pada intinya itu di luar juga jaringan kabel itu banyak ya. Yang sekarang kita berkembang teknologi itu namanya jaringan FO, atau itu singkatan FO, fiber optik ya, fiber optik. Fiber optik itu sekedar info saja, kabel fiber optik itu memakai serat kaca ya. Kabelnya memakai serat kaca, berbeda dengan kabelan. Kabelan itu memakai ini namanya tembaga, ada tembaganya di sini ya. Nanti di semester 2 atau setelah UTS nanti kita belajar setelah kita sudah berhasil mengkonfigurasi dan memasang kabelan di konektor RJ45, kita nanti memasang kabel fiber optik ya. Itu sangat berguna. Nanti ilmu yang untuk memasang kabel LAN sama kabel fiber optik, dua hal itu akan kalian praktekkan atau kalian amalkan itu di dunia industri ya. Yang nanti kelas 3 itu mulai besok kalau nggak salah, itu tanggal 29 itu penglepasan ya, penglepasan di industri sesuai dengan kompetensi kita. Kalau TKJ kan berarti di provider internet ya, bisa di provider internet kayak semacam Rapidnet, IndiHome gitu. Jadi nanti itu ilmu ini sangat berguna. Kalau kalian yang perhatikan dari kelas 2, nanti pas kelas 3 bingung. Apalagi jangan sampai nanti, mohon maaf nih, kelas anak TKJ itu nggak bisa membedakan warna antara warna orange dan coklat gitu. Di sini nggak ada yang buta warna kan ya? Ada ya. Yang matanya ini bisa pakai kacamata biar nggak buram ketika melihat warna. Karena kesalahan ketika memasang atau mengurutkan kabelan itu akan kesalahannya fatal. Artinya itu kita tidak bisa mengirim media atau mengirim pesan ke komputer lain. Gitu.
Sesuai urutan. Setelah kita memasang konektor, kita uji di landasnya apakah bisa. Sudah. Demikian presentasi dari saya dari kelompok 1. Barangkali ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, nama saya Nazila. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan untuk merangkai kabelan dengan baik? Caranya, kita potong dulu kabelnya, terus kita urutkan kabelannya, kita masukkan RJ45, terus kita krek pakai tang krimping. Begitu caranya. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 2 nanti akan menyampaikan cara menguji dari kabelan yang sudah dipraktekkan oleh kelompok pertama. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan menguji hasil pengkabelan LAN yang akan disampaikan oleh teman saya, Tiara. Mari teman-teman, kita akan siapkan baterai untuk memasukkan LAN tester. Mari kita masukin ke dalam LAN tester. Mari kita menyalakan LAN tester. Ini sudah nyala ya, teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Syafruddin. Saya ingin bertanya, ada berapa warna kabel? Sebutkan. Kabel apa? Warna kabelan. Ada berapa warna kabelan? Ada berapa warna kabelan? Sebutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kabelan ada 8. Urutan warna kabelan sebagai berikut: putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sebelumnya kita nanti review kembali tentang yang apa dipraktekkan oleh kelompok pertama dan kelompok 2. Kelompok pertama adalah kita mengkonfigurasi dari kabelan. Kita bisa bareng-bareng. Ini namanya apa, teman-teman? Pemotong kabel. Alat dan bahannya pertama kita membutuhkan pemotong kabel, ya. Kalau nggak ada pemotong kabel, kita nggak bisa motong kabel LAN. Bisa nggak kita motong kabel dengan jari? Nggak bisa ya, harus ada alatnya. Yang kedua adalah kabel LAN. Kabel LAN yang membutuhkan kabelan. Yang ketiga, ini apa? Konektor RJ45. Ayo semua bareng-bareng. Konektor RJ45. Kemudian ada TAN. Namanya TAN? TAN Repeater. Kemudian yang terakhir adalah LAN tester. Coba fungsinya LAN tester apa? Coba ada yang bisa menjelaskan secara singkat. Mengukur, bisa mengukur, bisa. Untuk lebih tepatnya untuk menguji ya, menguji kabelan itu berhasil atau tidak. Ditandai dengan LED berwarna ini ada 8 sesuai dengan warna kabelan ya. Sesuai dengan warna kabelan itu ada 8 totalnya. Apabila nyalanya secara berurutan, artinya itu kabelan itu berhasil dipasang atau dikonfigurasi oleh kalian. Ketika nanti nyalanya acak-acakan, contoh ya dari satu sebelahnya
3 sebelahnya 4, itu kan acak-acakan namanya kan. Berarti ada salah satu kabel yang tidak sesuai urutan ya. Harus sesuai urutan. Urutannya apa? Coba Mas Wisnu, urutannya putih oranye, terus putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, ya. Cuman ada 8 kabel LAN. Untuk kabel optik nanti cuman 1. Tapi walaupun 1 itu susah ya, sangat berbahaya apabila kita nggak tahu teorinya. Bisa sampai ketusuk. Itu kabelnya itu rada tajam karena terbuat dari serat kaca. Kalau kabelnya itu dari tembaga ya. Kemudian untuk review dari kelompok 2 itu menguji dari kabelan. Tadi sudah Bapak jelaskan. Untuk mengujinya caranya gampang sekali. Kita cukup memasukkan konektor RJ45 ke LAN tester ya. Yang kedua, ujung yang kedua juga sama. Jangan sampai ujung kedua itu belum terpasang, itu nggak bakal bisa nyala. Terus kita on kan, setelah itu kita bisa melihat warna LED-nya sesuai urutan atau enggak. Kalau sesuai berarti berhasil. Dari penjelasan tadi, coba Bapak refleksi, coba.